Ini kan memang harus melalui putusan pengadilan mengacu Undang-Undang 11 2012 bahwa anak itu kan tidak boleh dihukum ya lebih dari setengah hukuman orang dewasa. Meskipun dia pelaku. Iya. Ini hal memilukan bagi kita di Kabupaten Langkat bahwa hampir 7 tahun ini angka perceraian di Langkat ini selalu nomor 2 atau nomor 3 terbesar di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 Juli 2020 di rumah orang tua di Jalan Perdamaian. Kalau kita dari Simpang Maut arah ke Medan itu sebelum SBU sebelah kanan. Ngopi di sini paten kali. Hari ini kita bersama Bang Togar, pengacara rakyat Kabupaten Langkat yang udah kondang. Hari ini kita mau tanya-tanya masalah rumah obrolan Togar. Apa nih Bang maksudnya nih Bang? Abang buat rumah obrolan Togar ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa ya. Jadi ini sebenarnya idenya muncul beberapa bulan yang lalu dengan Bang Jol selaku owner daripada rumah orang tua Rod ya. Lalu ada ide kenapa ini nggak juga seperti di cloning jadi rumah obrolan Togar gitu. Ya, rumah obrolan Togar yang mendasari pemikiran kita adalah bahwa selama ini ya di Kabupaten Langkat khususnya masyarakat dari kalangan masyarakat marginal atau yang tidak mampu ya mereka sangat sulit ya untuk mendapatkan pencerahan apalagi pendampingan ketika mereka memiliki atau berhadapan dengan proses hukum ya. Berangkat dari keprihatinan itulah ya maka kita terpikir ya bagaimana kita agar bisa memberikan ya waktu dan pemikiran kita untuk membantu masyarakat tersebut ya. Banyak yang mengatakan ya bahwa pengadilan adalah tempat untuk memperoleh keadilan. Namun faktanya ya untuk yang namanya pengadilan ya walaupun ya para pakar hukum mengatakan bahwa pengadilan kita ya itu selalu ya peradilan yang cepat, murah dan berkeadilan ya. Itu harapan ya. Dan seperti udah mutu selama ini. Tapi faktanya ya kalau saya mengatakan ya jika boleh kita minta kepada Allah, kepada Tuhan, hindarilah 2 dalam hidup kita. Apa itu Bang? Yang pertama sakit. Yang kedua berurusan dengan pengadilan. Kenapa? Karena dua-duanya ya memakan pikiran ya orang sehat berurusan dengan hukum akhirnya juga jadi sakit gitu. Jadi andaikan boleh ya. Jadi itu yang melatar belakangi maka kita punya pemikiran ya tempat ini ya dijadikan seperti tempat konsultasi ya edukasi untuk bisa memberikan solusi dalam arti kata ya dalam misalkan perkara-perkara perdata itu ya agar diselesaikan misalkan melalui mediasi ya. Kenapa mediasi itu sangat dibutuhkan ya karena yang pertama gitu ya kalau penyelesaian satu perkara seperti perdata itu harus ya melalui putusan pengadilan maka yakinlah ya yang kalah pasti mengatakan bahwa itu putusan tidak adil. Terus Bang, macam mana caranya orang bisa konsultasi sama Abang di rumah obrolan Togar ini? Ya jadi gini. Terjadwalkah atau ya, gimana? Untuk sementara kita rencanakan nanti ya dengan bantuan teman-teman semua ya dengan memanfaatkan teknologi media sosial ya. Kita merencanakan satu kali dalam 1 minggu. Kali dalam seminggu. 1 minggu ya, nanti jadwalnya mungkin apakah setelah sholat Jumat ya itu berarti, dan ditambah malam. Berarti setiap Jumat Bang? Jumat dan malamnya. Setiap Jumat
siang dan Iya. malam. Jadi kalau Jumatnya setelah sholat Jumat gitu ya. Nah, silahkan ya bagi masyarakat ya yang mau konsultasi ya silahkan datang dan kita tidak pungut bayaran sama sekali tidak. Gratis. Gratis. Yakin emang ini gratis? Yakin. Nanti enggak. Ya, jadi ya mungkin gini ya banyak orang juga mengatakan sama artinya gini. Mohon maaf ya ini teman saya ini lama ya udah dari tahun 2000-an gitu ya sama kami dulu aktivis dan akhirnya sekarang kami sama-sama jadi lawyer juga. Jadi lawyer. Iya kan? Maka tadi sebelumnya ya saya sempat nangis mengingat masa lalu gitu ya. Dulu juga orang nggak percaya itu gitu. Nggak percaya yang namanya ini itu enggak, yakinlah ya. Ya. Pasti ada. Jadi sama kayak ini ya. Ini gratis. Ada beberapa yang kami dampingi di persidangan ya. Jelas mereka tidak tahu menahu soal itu ya. Dan seharusnya juga kalau untuk ini ya, andaikan memang harus melalui putusan pengadilan mengacu Undang-Undang 11 2012 bahwa anak itu kan tidak boleh dihukum ya lebih dari setengah hukuman orang dewasa Meskipun dia pelaku. iya. Dan jika di bawah 7 tahun maka dia diupayakan tidak dapat dilakukan penahanan. Dan jika memang misalkan ya, maka dia harus didiversi ya. Tapi persoalan anak yang seperti itu kan juga bermula dari rumahnya sebenarnya ya. Ada persoalan di dalam rumahnya, akhirnya dia menjadi di luar, lalu penyelesaiannya kemana? Di sini sebenarnya pemerintah daerah dia harus hadir ya. Pendidikan keluarga ya Bang? Ya, satu pendidikan keluarga. Mohon maaf, ini hal memilukan bagi kita di Kabupaten Langkat bahwa hampir 7 tahun ini angka perceraian di Langkat ini ya selalu nomor 2 atau nomor 3 terbesar di Sumatera Utara. Jadi Medan adalah yang pertama, kadang dia Deli Serdang urutan 2, kadang Langkat. Jika kita bicara tentang jumlah penduduk Deli Serdang, berapa juta? Langkat hanya sekitar 1.200.000. Angka perceraiannya hanya di pengadilan agama dalam 1 tahun ya kadang mencapai 1.500 perceraian. Belum di pengadilan negeri. Ini maka saya katakan pemerintah Kabupaten Langkat harus hadir ya. Nah Bang, kalau kita juga baca di pandangan ataupun jawaban dari Pemkab Langkat terkait anak tadi, apakah sudah benar-benar itu adalah bukti hadirnya pemerintah terkait sudah ada lembaganya, sudah menyediakan ruang konsultasi, sudah menyediakan psikolognya? Apakah itu artinya Langkat sudah memfasilitasi atau hanya sekedar itu di data saja begitu? Jadi gini ya, itu kan dimulai P2 TP2 sebenarnya pada tahun 2009 ketika Presiden SBY. Disitulah program pertama ya, karena selalu tarik menarik adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dengan akhirnya negara membentuk yang namanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan ini sebenarnya miliknya itu pemerintah ya, pemerintah daerah ya. Dari sisi misalkan ya bagaimana program benar ya, tapi dalam pelaksanaannya nggak bisa yang 2009 2010 sampai sekarang itu. Pertama, pertambahan jumlah penduduk ya, persentase mungkin angka ya, apakah kejahatan atau korban dalam perkara anak ya, maka sistem anggaran ya, sama dengan yang 2010 nggak bisa ya. Dan ini tidak bisa hanya P2 TP2, dia memang harus melibatkan keseluruhan ya. Itu sebenarnya. Jadi di sini ya sama kenapa dulu saya akhirnya 2013 harus mundur. Maaf ya. Kita jadi buka-bukaan aja lah. Ada namanya gugus tugas Kabupaten Layak Anak ya, termasuk waktu itu kita hormat ya. Saya hormat sampai sekarang. Terima kasih kepada Ibu Diah Sulastri Dewi yang sekarang adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang ya. Beliau memang begitu konsen dan peduli terhadap persoalan anak ya. Yang ada gini ya, misalkan SKPD itu ada dulu namanya dibentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak. SKPD ini semua kan ikut. Mereka anggarkan, pelaksananya tidak. Ya itu tadi cerita ikut ngetren aja udah ya. Contoh salah satu ya. Dulu selalu dalam pembahasan bahwa semua jalan di depan sekolah wajib untuk dibuat zebra cross. Zebra cross, penyeberangan. Ya, dari dulu anggarannya dibuat.
Oke, kalau itu di sub gitu. Ya. Sampai sekarang tidak ada itu. Terutama Tanjung Pura yang memang sebagai terkenal langka masa lalu adalah Tanjung Pura yang merupakan kota pendidikan agama dan budaya. Perhatikan pagi, ini kan hanya kebetulan masa pandemi, ya. Ketika itu, ya Allah, angka kecelakaan anak-anak ini hanya persoalan zebra cross. Ya, jadi maksud saya gini, ya kita mohon sebenarnya kepada pemerintah daerah, seperti saya katakan tadi, bahwa jika kita bicara anak, ya saya secara pribadi sering katakan, bicara anak tidak ada anak si Adi, tidak ada anak si Ida, yang ada adalah anak kita semua, dan mereka adalah anak bangsa, dan mereka sebenarnya ya penerus generasi ya bangsa ini. Ya, tolong, ya harus lebih fokus, ya harus lebih fokus, dan volumenya harus lebih diinikan, ya Lebih dikencangkan ya. harus lebih dikencangkan. Perihal menjaga dan merawat. Menjaga ini, ya termasuklah bahwa ya karena kan gini, anak itu, karakter anak itu dibentuk sebenarnya 50% adalah di keluarganya. 50% di keluarganya, hanya 20% di sekolahnya, 30% di lingkungannya. Lalu ketika terjadi keluarga yang broken home, maka dia kemana? Maka dia adalah di lingkungannya. Maka terbentuklah karakternya. Lalu kalau kita bicara tentang keluarganya, di sini kan nggak bisa hanya P2 TP2, ya. Maka di sini ya kita kembalikan ya dengan latar belakang kota pendidikan agama dan budaya yang dikatakan bahwa Langkat ini mayoritas ya orang-orang yang begitu Islami kan harus kemari sebenarnya. Religius ya, Bang? Iya, di rumahnya. Langkat yang religius ya. Ya. Ketika anak merasa aman dan nyaman di rumah, yakinlah maka dia tidak akan berkeliaran di luar. Ya. Tapi kalau di rumah dia nggak aman dan nyaman, maka dia kan akan cari di luar. Dan ingat bahwa yang namanya anak, dia hanya tahu meniru dan menggugu. Maka saya katakan jika ya, anak berbuat sesuatu, maka sebenarnya pelakunya adalah kita. Ya, maka juga saya sering katakan, dosa anak adalah dosa kita dan bukan sebaliknya. Ya, nggak ada kan di agama manapun. Oh itu enggak, itu pertanggungjawaban kita. Jadi saya berharap Pemkab Langkat termasuk kita bilang ya di luar itu sebagai ya institusi ya misalkan kementerian ya di bawah Kementerian Agama ya. Ayo kita duduk dulu sama, tapi yang serius, bukan formalitas semata. Persoalan anak-anak Langkat ini ke depannya. Ini kan kabarnya ada ranperda, Bang, persoalan anak. Abang dilibatkan atau enggak? Saya nggak tahu kalau sekarang ada perda, karena gini, Perda Perlindungan Anak pertama kali di Langkat itu disahkan itu adalah pada tahun 2012. Itu ingat saya, dan saya salah satu ya konsultan yang diundang oleh DPRD Kabupaten Langkat ya, dan di situ terjadi perdebatan karena ada dari pihak ya pihak Pemkab Langkat dalam arti kata pihak eksekutif ya yang mengatakan bahwa di Perda itu boleh ya ada sanksi pidana. Maka di situ terjadi perdebatan bahwa sifat Perda itu lebih banyak sanksi administratif. Kalau kita mau berbicara pidana ya pidananya memang ada undang-undangnya dan undang-undang kan tidak mesti ada perdanya. Ya. Tapi lagi-lagi Perda itu sampai sekarang seakan tidak berlaku di Langkat ini. Apa salah satunya? Tentang warnet. Itu jelas dulu, ya. Artinya ya pihak pengelola warnet juga tidak ya, dia tidak membenarkan anak-anak di jam sekolah itu datang ya masuk ke warnet dan bermain. Tapi karena mungkin anak-anak itu juga dengan teknologi sekarang membutuhkan internet, maka dari sekolah atau ini buatlah pengantar. Silakan masuk. Tapi tidak ada gitu. Andaikan itu terjadi, maka pihak waktu itu sebagai pengawasnya adalah Satpol PP melakukan teguran tertulis. Ya, jika 2 kali tetap tidak, maka cabut izinnya. Tak pernah sampai sekarang itu. Oke, Bang, balik ke rumah obrolan Togar. Itu kapan kita mulai, Bang? Insya Allah kita mulai minggu depan. Minggu depan. Di hari Jumat depan ya, Bang? Hari Jumat depan, setengah hari sore atau jam 2 setelah sholat Jumat ya. Jadi kita berharap ya silakan bagi masyarakat yang ini datanglah kemari ya.
Dan jika dia memang kaitannya memang begitu spesifik persoalan hukum, bawalah bukti-bukti ya agar kita bisa memberikan advice ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi. Baik, bagi semua masyarakat Langkat atau masyarakat manapun yang mendengar dan menyaksikan ini, ke depan jika ada persoalan-persoalan hukum yang butuh dikonsultasikan, silahkan datang ke rumah orang tua KP and Resto Taste tradisional taste di Jalan Perdamaian. Kita akan upayakan apa-apa yang menjadi persoalan masyarakat terkait hukum, akan kita berikan solusinya. Akan kita berikan solusi, dan itu bersama Rumah Obrolan Togar. Kita mulai Jumat depan. Tanggal berapa itu Bang, Jumat depan? Ya, Jumat. Oh, enggak, berarti gini. Jumat depan itu kebetulan Idul Adha. Ya, Oh iya, tanggal 31. Idul Adha. Jadi mungkin setengah bulannya gitu ya. Karena Setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha. Jumat setelah Idul Adha. Ya. Dan mungkin gini Bung Dayat, sebelum kita akhiri ini ya, ada satu yang ingin saya sampaikan mungkin sebagai closing statement. Ya, saya hanya ingin menyampaikan selamat ulang tahun anak-anak bangsa, karena kebetulan hari ini adalah Hari Anak Nasional. Iya. Hari pun ada ulang tahun Abang juga. Iya. Jangan apa. Iya. Benar. Saya juga hari ini hari jadi yang ke-49 ya. Tanpa saya sadari bahwa saya sebenarnya udah mulai senja gitu ya. Nah, namun memang saya hanya kepingin gitu fokus terhadap, mungkin nggak ada kaitannya dengan hari lahir saya sebagai hari anak. Tapi saya memang terus terang nggak bisa menahan air mata ketika ya menghadapi persoalan anak gitu. Karena persoalan anak begitu kompleks ya. Dia beda dengan persoalan orang dewasa ya. Anak dia tidak tahu mau bikin apa. Padahal mereka sebenarnya adalah korban kita yang telah dewasa. Mungkin itu, Saudara Dayat. Oke, itu aja. Jangan lupa Jumat setelah Idul Adha di tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus. Ya. Dan selamat ulang tahun, Bang. Makasih. Selamat ulang tahun. Semoga berkah dan tetap menjadi pengacara yang bersama rakyat, atau kami bilang bolehlah kami nobatkan, Bang ya. Nggak pengacara usah. rakyat. Nggak usah. Udah kami nobatkan udah. Sekian, terima kasih. Iya. Sampai jumpa nanti di konsultasi hukum bersama Bang Togar di Rumah Obrolan Togar, dan terima kasih kepada pemilik road Bang Jul Kipli, Sarjana Teknik, yang telah memberikan ruangan tempat untuk kami melakukan pendampingan ke depan, dan semoga road ini semakin jaya dan berkibar di darat, di laut, dan di angkasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.